wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Agustini, dan rekan saya. Mas Betasari. Nah, di sini kami akan berdiskusi nih terkait materi sistem pengendalian manajemen, khususnya materi pada chapter 9 ya, yaitu tentang penyusunan anggaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, ini berdasarkan pemahaman era nih terkait penyusunan anggaran. Apa sih yang dimaksud penyusunan anggaran itu dan kemudian bagaimana cara mengelolanya, metodenya itu seperti apa yang digunakan. Nah, itu bisa tolong dijelasin dulu nggak nih biar teman-teman yang lain pada paham. Oke, menurut pemahaman era ya, penyusunan anggaran dalam mata kuliah kita sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam penyusunan anggaran, kita harus mengetahui dulu apa sih itu anggaran. Nah, anggaran sendiri merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu di mana untuk melaksanakan suatu program. Suatu kemustahilan jika suatu perusahaan itu tidak memiliki anggaran yang tidak terbatas. Nah, sehingga proses penyusunan anggaran ini merupakan hal yang penting dalam sebuah proses perencanaan. Secara garis besar, proses perencanaan anggaran ini menjadi dua bagian, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, yang pertama yaitu dari atas ke bawah atau top and down. Nah, merupakan proses penyusunan anggaran tanpa dia tuh menentukan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan dengan teori yang jelas. Nah, proses penyusunan anggaran ini dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawan yang untuk digunakan uang ini nih, diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah tuh program. Nah, terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini. Yang pertama adalah metode kemampuan, yaitu metode di mana perusahaan ini menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut. Kemudian metode pembagian semena-mena, yaitu metode proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Kemudian metode persentase penjualan, yaitu menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Kemudian ada melihat persaingan. Karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar. Kemudian metode yang terakhir adalah pengembalian investasi atau return of investment, merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi yang lainnya. Kemudian metode penyusunan anggaran yang kedua yaitu adalah dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran tersebut telah ditentukan anggaran tersebut ini akan ditentukan belakangan setelah tujuan ini selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas ini merupakan komunikasi yang strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas ini. Yang pertama yaitu metode tujuan dan tugas. Nah, dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang susun secara beriringan. Kemudian metode pengembalian berkala merupakan prinsip investasi di mana pengembalian modal ini diterima setelah waktu tertentu. Kemudian metode perhitungan kuantitatif, yaitu menggunakan sistem perhitungan statistik dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda. Kemudian ada alokasi anggaran. Nah, setelah kita mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program, hal selanjutnya adalah bagaimana kita mengalokasikan anggaran tersebut yang tersedia. Nah, mengalokasikan anggaran ini berarti kita tuh melakukan pembagian dana kita itu secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan suatu program tersebut. Nah,
Hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam pengalokasian anggaran ini adalah mencakup potensi pasarnya, bagaimana ukuran dan segmen pasar, kebijakan perusahaan, skala ekonomi periklanan, dan karakteristik perusahaan tersebut. Kemudian ada metode penyusunan anggaran. Nah, penganggaran ini merupakan suatu sistem, sebuah proses yang mengatur penyusunan dokumen-dokumen anggaran yang kalau di Indonesia itu dia tuh dibagi menjadi dua jenis dokumen anggaran. Yang pertama adalah rencana kerja dan anggaran, yaitu merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian atau lembaga. Kemudian rencana dana pengeluaran bendahara umum negara, yaitu rencana kerja dan anggaran anggaran bendahara umum negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintahan pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya ini akan dikuasai oleh presiden kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara tersebut. Nah, ada pendekatan dalam penyusunan anggaran. Nah, pendekatan penyusunan anggaran ini yang digunakan dalam suatu proses penganggaran ini meliputi pendekatan terpadu, kemudian pendekatan anggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis kinerja, kemudian pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Nah, yang pertama yaitu adalah pendekatan penganggaran terpadu. Nah, penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian atau lembaga untuk menghasilkan dokumen dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, integrasi, atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran. Yang dimaksudkan ini agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk kementerian atau lembaga yang bersifat investasi maupun keperluan biaya operasional. Kemudian pendekatan PBK atau pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Nah, penganggaran ini merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam penciptaan kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja dalam hal ini adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemudian ada pendekatan KPJM atau pendekatan eh, kerangka pengeluaran jangka menengah merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor-faktor yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, faktor-faktor ini berupa penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan, model kerja yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki, kemudian kapasitas perusahaan yang dimiliki dan faktor internal lainnya. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor dari luar, faktor-faktor yang ada di luar perusahaan, tapi dia ini akan mempengaruhi kehidupan perusahaan. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu berupa keadaan persaingan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, penyebaran penduduk, mengenai agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Nah, kemudian anggaran atau budget ini yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang sering dinamakan budget komprehensif. Nah, secara garis besar, isi dari budget komprehensif ini terdiri dari budget taksiran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan. Kemudian, selain ada budget komprehensif, ada budget variabel, yang dimana budget variabel ini berisi tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya dan yang terakhir ada laporan budget yang dimana
Dia ini berisi tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara budget dan realisasinya. Nah, kemudian antaranya adalah unsur-unsur dalam anggaran, misalnya dalam budget gitu ya. Nah, yang pertama adalah keseluruhan proses, kedua ada kegiatan perusahaan, yang ketiga dinyatakan dalam angka, yang keempat adalah periode tertentu. Nah, maksud yang pertama adalah keseluruhan perencana. Ini adalah penentu kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Kemudian kegiatan perusahaan ini maksudnya itu adalah meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dinyatakan dalam angka. Nah, maksudnya ini adalah unit yang digunakan dalam semua kegiatan perusahaan ini yang bermacam-macam. Kemudian periode tertentu. Maksudnya adalah keseluruhan mengenai apa-apa saja yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, Era kan udah jelasin itu yang Era tahu mengenai penganggaran proses penyusunan anggaran kan. Ada unsur-unsurnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mungkin Sri bisa jelasin mengenai apa kegunaan pokok anggaran, bagaimana cara penyajiannya, karakteristiknya, dan macam-macam anggaran. Nah, kepada Sri, silakan untuk jelasin ya. Oke, terima kasih Ra atas penyampaiannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke gunaan pokok anggaran, saya bakal jelasin dulu nih apa aja sih macam-macam dari anggaran. Jadi, macam-macam dari anggaran atau budget itu sendiri ada yang namanya budget strategis atau anggaran strategis dan juga budget taktis. Jadi, budget taktis ini adalah suatu anggaran yang dimana anggaran ini tuh berlaku untuk jangka panjang, yaitu dalam artian jangka panjang berarti lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian ada juga yang namanya budget taktis, di mana budget taktis ini merupakan kebalikan dari budget strategis, yaitu anggarannya berlaku untuk jangka pendek. Kalau strategis tadi untuk jangka panjang, kalau taktis itu jangka pendek. Itu yang periode akuntansi kurang dari satu periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian ada yang namanya juga kegunaan pokok dari anggaran sendiri. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja, kemudian kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Nah, yang pertama itu sebagai kegunaan pokok anggaran. Maksudnya di sini sebagai pedoman kerja yaitu anggaran ini berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan atau suatu organisasi di waktu yang akan datang, seperti itu, di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu tadi terkait sebagai alat koordinasi kerja. Nah, maksudnya itu dengan adanya anggaran, ini semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan itu dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk dapat menuju pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu di awalnya. Nah, kemudian tadi yang ketiga itu sebagai alat pengawasan atau pengendalian, karena maksudnya itu anggaran ini tuh berfungsi sebagai tolak ukur atau sebagai alat pembanding untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana sih realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang, seperti itu. Nah, kemudian ada pula proses-proses penyusunan anggaran ya. Jadi prosesnya itu tadi yang pertama kita harus mencari tahu dulu nih faktor yang tersulit. Jadi kita harus cari tahu faktor-faktor apa sih yang tersulit di dalam penyusunan anggaran tersebut. Kemudian ketika kita udah tahu faktor-faktornya, kemudian kita harus lihat posisi perusahaan tuh dalam persaingan. Jadi kita harus tahu posisi perusahaan kita di dalam persaing tuh seperti apa. Kemudian kalau kita udah tahu faktor-faktornya apa, kemudian posisi kita di mana, kemudian kita akan memperoleh namanya data akurat. Nah, data akurat inilah yang akan diberikan kepada ahli dalam artian dia yang akan menyusun anggaran tersebut. Nah, kemudian ada juga cara penyajiannya. Nah, untuk cara penyajiannya itu pertama anggaran tersebut angkanya itu harus bersifat akurat. Berarti emang benar-benar angka itu emang udah benar didapatkan dari yang berdasarkan hasil pengamatannya. Nah, kemudian angkanya juga itu harus informatif. Selain informatif, juga harus mudah dilihat pergerakannya, seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian ada juga yang namanya karakteristik dari anggaran. Jadi anggaran ini itu merupakan suatu alat yang cukup penting ya untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek bagi suatu organisasi atau bagi perusahaan. Nah, anggaran ini sendiri itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, anggaran itu mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Kemudian ciri yang kedua, anggaran tersebut itu dinyatakan di dalam satuan keuangan. Walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan, misalnya jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Kemudian anggaran tersebut umumnya meliputi metode periode 1 tahun. Kemudian ciri berikutnya itu anggaran itu merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai suatu target yang dianggarkan seperti itu. Kemudian ciri berikutnya itu usulan anggaran itu ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang terakhir itu anggaran yang telah disetujui itu harus diubah hanya jika terjadi kondisi-kondisi terkhusus seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih isi dari anggaran itu? Jadi isi-isinya yang pertama itu pasti ada yang namanya anggaran pendapatan. Nah, anggaran pendapatan ini sendiri itu terdiri dari proyeksi unit penjualan di unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Nah, dari semua elemen anggaran laba, unsur pendapatan ini merupakan faktor penting, di mana faktor ketidakpastian itu cukup besar kan. Nah, faktor ketidakpastian ini itu tentu saja berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Nah, anggaran biasanya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu dihitung dari jumlah produk yang ada pada anggaran penjualan. Namun perhitungan seperti ini itu tidak layak karena perincian biaya tersebut itu tergantung pada campuran produk yang sebenarnya yang akan diproduksi. Nah, untuk itu biaya bahan baku dan tenaga kerja standar dari tingkat value yang direncanakan dari standar campuran produk itu ditunjukkan di dalam anggaran. Kemudian isi berikutnya itu ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini adalah suatu biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Nah, jumlah yang dimasukkan di dalam anggaran itu tuh harus disetujui sebelum tahun anggaran itu dimulai. Jadi sebelum tahun anggaran itu udah disetujui. Nah, biaya iklan, contohnya itu harus disiapkan jauh sebelum diiklankan. Begitu pula pada kontrak kerja dengan media itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum anggaran itu dimulai. Kemudian isi berikutnya itu ada yang namanya biaya administrasi dan umum. Nah, pada biaya ini itu adalah biaya staf baik di kantor pusat maupun unit usaha. Nah, semua biaya tersebut itu merupakan biaya kebijakan, walaupun beberapa bagian seperti biaya pembukuan atau pada bagian akuntansi itu merupakan biaya teknik. Kemudian ada juga yang namanya biaya penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada dua pendekatan untuk biaya ini. Yang pertama kita fokus biaya itu pada jumlah keseluruhannya saja, di mana pendekatan ini itu merupakan tingkat pengeluaran saat ini atau bisa juga biaya tersebut itu meningkat jika terjadi peningkatan penjualan dengan kebijakan dengan keyakinan bahwa perusahaan itu akan meningkatkan pengeluarannya, atau bisa juga biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Kemudian yang kedua, peningkatan kedua itu adalah memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui ditambah dengan cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Kemudian bagian yang isi anggaran berikutnya itu biasanya ada pajak penghasilan. Nah, walaupun anggaran ini biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, akan tetapi ada beberapa perusahaan itu tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan bagian dari kantor pusat. Kemudian selain ada isi-isi anggaran yang utama, juga ada anggaran lainnya yang terdapat di dalamnya tuh. Biasanya ada anggaran modal. Nah, di mana anggaran modal ini tuh menyebutkan bahwa proyek modal itu menyebutkan proyek modal yang disetujui, ditambah dengan lamsam untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan atasan. Nah, biasanya itu ditetapkan oleh orang yang berada atau terpisah dari anggaran operasionalnya. Kemudian ada juga yang namanya anggaran neraca. Jadi anggaran neraca ini untuk menunjukkan adanya pengaruh terhadap neraca
atas keputusan yang dimaksud di dalam anggaran operasional dan anggaran modal. Walaupun tidak semua unsur neraca itu merupakan alat kontrol, tetapi sebagian bisa digunakan misalnya seperti persediaan atau piutang atau juga hutang dagang, di mana biaya ini tuh bisa dipengaruhi oleh biaya operasional. Kemudian ada anggaran aliran kas, di mana anggaran ini itu menunjukkan jumlah yang dibutuhkan selama tahun bersangkutan. Nah, biaya tersebut itu biasanya diperoleh dari laba yang ditahan. Nah, bisa dari pinjaman pihak luar, sehingga anggarannya itu tuh penting untuk perencanaan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen by objective, di mana tujuan dari kegunaan ini itu di mana manajer itu akan bertanggung jawab untuk mencapai pada satu tahun anggaran diperoleh dari 4 tipe anggaran di atas. Nah, secara implisit di dalam jurnal anggaran yang disusun itu juga memuat tujuan khusus, di mana tujuan khususnya itu yang pertama itu membuka kantor penjualan yang baru, kemudian memperkenalkan satu unit produk yang baru, pelatihan pegawai, kemudian pemasangan jaringan komputer yang baru, dan lain-lain. Nah, beberapa perusahaan itu membuat rencana ini secara eksplisit. Nah, proses pengerjaan seperti inilah yang disebut sebagai manajemen by objective. Kemudian ada juga yang namanya kelemahan anggaran. Tadi udah disebutkan kan kegunaan anggaran. Nah, ini kegunaannya pasti juga ada kelemahan. Nah, di mana kelemahannya itu anggaran atau budget ini hanyalah sebagai suatu alat, dan juga anggaran ini atau budget ini itu tidak dapat menggantikan posisi manajemen. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini.